Hadir Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jubata. Kami Dewan Adat Dayak Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Gaudensia Diana atas kehadirannya pada seminar hari ini dalam rangka rapat kerja Dewan Adat Dayak Jakarta. Terima kasih banyak atas motivasi, semangat yang diberikan, dan kiranya Tuhan memberkati Ibu Dr. Diana. Tapi salaman Ibu Nanatai, salam sujud Kak Rene Molepa. Hadir Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jubata. Pas. Sekarang kita makan dulu guys. Singkawang. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini orang-orang di Panapi ya. Silakan dulu di Panapi. Di Panapi ini orang Dayak Jakarta sudah 26 tahun katanya di Jakarta. Istrinya dari kalau bapaknya dari Pontianak. Ya, silakan Pak dulu. Ya, terima kasih. Belum pernah ketemu orang Dayak. Saya bilang ayo kalau mau ketemu orang Dayak Jakarta kita gabung. Nanti. Ya, terima kasih sudah hadir. Ya, ini banyak kenal tokoh-tokoh di NKRI ini ya. Kita mudah-mudahan jaringan ini bisa membantu DAD nanti ke depan. Sesuai agenda kita hari ini sebenarnya jam 13 sudah dimulai, tapi karena kayaknya lama tidak pernah bertemu sehingga bersilaturahminya agak kepanjangan sedikit, dan kita akan memulai pembukaannya. Kita akan menyanyikan lagu Aku berdiri jadi wahyu Ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. kita masih berdiri, kita akan dan penyertaan Tuhan tetap menyertai kami agar rapat kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan rapat kami hari ini. Haleluya. Amin. Seminar salah satu orang pengurus DAD Dewan Penasihat Ibu Kolonel Dr. Gaudensia Diana sudah hadir. Kami undang ke depan untuk maju di depan.
Mungkin karena ada slide videonya, kita mau tunggu dulu atau gimana nih? Sambil jalan. Sambil berjalan. Nah, sambil menunggu mungkin kita lebih baik perkenalan dulu dari Ibu ya. Ya, silakan, kami waktu dan tempat kami. Terima kasih atas kesempatan di mana Bunda diundang untuk hadir di tempat ini. Beberapa hari yang lalu, Abang Pendeta Lawadi menghubungi Bunda. Bun, nanti ngisi acara ya, rapat. Namanya Bunda itu kan tentara. Tidak ada kata tidak tuh. Tanya Bang Abah itu. Jadi jawabnya apa? Siap. Nah, kesiapan ini tentu harus diikuti juga dengan kesiapan lain, waktu, ya, dan lain sebagainya. Paling tidak waktu. Nah, oleh karena itu pada hari ini akhirnya kita bisa bertemu dan Bunda sudah dialokasikan kesempatan oleh Abang Pendeta Lawadi untuk memperkenalkan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, dalam dukungannya terhadap masyarakat adat Dayak. Maka ada pepatah yang mengatakan tak sayang kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak dekat, tak dekat maka tak cinta. Ya, ujung-ujungnya nanti kita akan saling mencintai. Terutama mencintai apa? Mencintai negeri kita Indonesia, di mana di dalamnya ada bumi Borneo, ya, tempat nenek moyang kita dilahirkan di sana. Kenapa Bunda bilang nenek moyang? Karena bisa jadi ada yang lahirnya di Jakarta, ada yang lahirnya bukan di bumi Borneo. Tetapi silsilah bahwa asal usul dari nenek moyang itu di negeri Borneo itu tidak bisa kita pungkiri, karena yang namanya darah itu mengalir. Walaupun mungkin kita sudah beranak pinak dan sudah berganti-ganti domisili atau mungkin agamanya ya, yang dulunya Karingan lalu Kristen atau Katolik atau Hindu atau Muslim, tetapi Dayaknya tetap mengalir di dalam darahnya. Maka ketika Abang Pendeta Lawadi menghubungi Bunda langsung terpanggil. Untuk apa? Untuk memperkenalkan di mana medan tugas Bunda. Kenapa perlu diperkenalkan? Karena sebenarnya kita sebagai orang Dayak bisa bertugas dimanapun. Hanya saja kadang-kadang kita tidak tahu jalannya menuju ke sana itu seperti apa. Nah, Bunda hadir di sini untuk menunjuk jalannya. Nah, jalan yang pertama tentu kita berkiprah. Ya, kalau Bunda kebetulan di TNI, Bunda Polak Angkatan Darat, dan tahun ini 33 tahun menjadi TNI. Jadi memang mungkin ada yang usianya belum 33. Nah, Bunda duluan jadi tentara, duluan di otol-otol. Nah, kenapa Bunda bisa masuk Lemhanas melalui TNI? Karena Lemhanas ini kementerian lembaga setingkat kementerian yang langsung di bawah presiden, di mana di dalamnya ada unsur-unsur TNI dan Polri serta ASN. Sehingga memang ada peluang untuk bisa masuk di sana. Tetapi apakah kita yang bukan ASN, bukan TNI Polri tetap bisa? Bisa juga. Dalam hal apa? Mengikuti kegiatan-kegiatan, entah kursus, entah pendidikan, entah forum diskusi yang diadakan oleh Lemhanas.
Sehingga pada kesempatan yang indah ini, Bunda ingin mengetuk kita semua supaya bisa ikut terlibat. Untuk apa? Membangun ketahanan. Ketahanan apa? Ketahanan di segala segi. Karena ketahanan ini tidak hanya menyangkut pertahanan, tetapi juga ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, bahkan agama, kesehatan, pendidikan, pangan, dan segala aspek hidup lainnya, termasuk geografi, demografi, dan kondisi sosial yang berlaku. Inilah yang didalami di Lemhanas. Maka kita semua yang terlibat aktif di Dewan Adat Dayak sebenarnya bisa masuk ke sana. Ketika apa? Ketika ada pendidikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Dan kalau kita terlibat di satu organisasi, di mana organisasi ini cukup mumpuni, berdiri cukup lama, bisa juga mengikuti pendidikan reguler Lemhanas, lamanya 6 bulan ke atas. Atau kita ikut sebagai narasumber ketika ada kajian-kajian strategis terkait ideologi politik, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan aspek hidup lainnya. Maka sebenarnya peluangnya banyak. Seperti kemarin, Bang Jack sama Bang Macun, ya, mereka berenam ya, itu ikut memperkenalkan budaya Dayak melalui tarian. Dan ini sangat bagus sekali. Mengapa? Karena para undangan itu semua terkesima. Apalagi tahu ternyata Bunda juga Dayak. Bunda bangga sekali, ya. Dan ini bisa berketerusan. Ya. Maka Bunda harap setelah Bunda ngomong di sini, ya, mulai tahun depan, ya, tamunan nanti bisa memasukkan unsur-unsur dari DAD mengikuti paling tidak pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nanti kita digilir siapa-siapa tahu ini, siapa tahu ini, siapa tahu ini. Jadi kita tidak punya rencana jangka panjang. Nah, supaya kita tetap bisa ikut, maka hubungan dengan Lemhanas harus terus terjaga, jangan sampai putus. Dan siapapun yang mewakili DAD itu supaya memberikan penampilan yang terbaik. Ya, penampilan terbaik itu tidak hanya aktif di kelas, tapi juga on time, ya, bawaan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mengikuti, orang merasa, oh, begitu tuh orang Dayak. Lalu untuk besok-besok selalu terbuka kemungkinan kita tetap diundang. Tapi kalau misalnya baru aja pertama ikut sudah misalnya tidak berkenan, ya, baik perilaku dan lain sebagainya, ya bisa jadi untuk kali-kali berikut undangannya lalu tidak ada lagi. Maka semoga mulai tahun depan, ya, dari kita bisa selalu ada yang ikut mewakili. Kenapa perlu? Karena tidak hanya terkait dengan IKN itu berada di bumi Borneo atau Kalimantan, tetapi juga sebagai orang Dayak kita memang perlu memantapkan nilai-nilai kebangsaan. Dan kalau kita memang seorang pemimpin, pemimpin di gereja atau apa, kita bisa mengikuti pendidikan kepemimpinan, ya, di Lemhanas. Memang itu pakai tes dan lain sebagainya, ada syarat-syarat tertentu. Tetapi kalau kita persiapkan diri dengan baik dan kita percaya diri bahwa kita mampu mengikuti pendidikan itu, kita pasti bisa. Selebihnya serahkan kepada yang di atas, karena kita sudah berusaha. Nah, demikian juga di bidang Lemhanas yang lain, yaitu kajian strategis. Kebetulan Bunda berada di kajian strategis. Jadi setiap waktu tertentu kami mengadakan forum diskusi
Apa yang didiskusikan? Isu-isu terkini yang aktual yang perlu menjadi rekomendasi untuk RI 1. Oleh karena itu kita nggak tahu dari berapa bulan sebelumnya, oh nanti ini nggak bisa, karena itu sangat situasional. Walaupun ada yang bersifat series. Yang series itu artinya semester 1, 2, 3, 4. Nah, semester 1 dan 2 atau triwulan 1, 2, 3, 4 dilaksanakan atau tiap bulan dilaksanakan. Itu bersifat series. Tetapi mayoritas adalah urgen dan cepat. Nah, sehingga apabila ada situasi-situasi terkait IPO, lektor, hankam yang perlu segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi, maka Lemhanas akan mengadakan forum diskusi. Dan ini tentu yang diundang adalah pakar-pakar. Nah, salah satu forum diskusi yang sudah diadakan di Lemhanas yaitu tentang perempuan dan hutan. Perempuan siapa? Perempuan Borneo, perempuan Dayak. Nah, ini tentu tak lepas dari kinerja dan usaha lembaga perempuan Dayak yang berada di bawah Majelis Adat Dayak Nasional, di mana lembaga perempuan Dayak Nasional mengadakan audiensi dengan Gubernur Lemhanas. Dan hasil dari audiensi itu adalah sesegeranya sekitar sebulan kemudian dilaksanakan forum grup diskusi. Dan ini mengangkat pertama kali tentang isu perempuan. Sebelumnya belum pernah mengangkat isu tentang perempuan. Dan baru pertama kali mengangkat isu perempuan. Dan topiknya perempuan ditambah perempuan dan hutan. Mengapa perempuan, mengapa hutan? Tentu ini merupakan hal yang urgen dan krusial dan penting. Pertama, perempuan. Sebagian besar perempuan-perempuan itu berada di ranah domestik, rumah tangga, di mana perempuan ini berperan penting dalam mendidik, mengasuh anak-anak, memberi gizi yang baik, pendidikan, kesehatan, etika, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga masa depan anak-anak Dayak ini ketika menyambut nanti Indonesia emas, mereka sudah siap. Dari sekarang persiapannya, jangan nunggu 10 tahun lagi. Apalagi nanti akan ada istilah bonus demografi. Nah, itu harus kita manfaatkan benar. Siapa yang berperan penting? Perempuan. Ini bukan berarti menganaktirikan laki-laki ya, karena perempuan tidak ada kalau tidak ada laki-laki. Ya, pasti ada. Tapi saat ini sedang konsen untuk melihat perempuan. Maka topik forum diskusi itu adalah perempuan, perempuan Dayak. Dayak dengan apa? Dengan hutan. Mengapa hutan? Pertama, IKN dan Kalimantan adalah paru-paru dunia. Nah, sekarang istilah paru-paru dunia ini tentu mengalami tantangan. Apakah masih sebagai paru-paru dunia? Atau separuh paru-paru dunia? Atau hanya sedikit kontribusinya sebagai paru-paru dunia? Nah, tentu itu harus dilihat dari data fakta. Tetapi kenyataan bahwa sekarang banjir di mana-mana ini menunjukkan bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan, yang menjadi PR kita bersama. Apa itu? Lahan-lahan untuk resapan air, agar apabila hujan deras, hujan ini tidak langsung mengucur ke daerah bawah, tetapi dia bisa tertahan oleh pohon-pohon. Maka deforestasi ini adalah salah satu isu ya, yang perlu kita perhatikan bersama. Memang pembangunan kadang-kadang harus ada yang mengalah. Ya, salah satu yang mengalah itu adalah pohon-pohon hutan-hutan itu. Tetapi mungkin nanti ke depan
ya, dengan perencanaan yang matang, ya. Deforestasi ini perlahan tapi pasti bisa kita tekan agar dampak ke depan itu tidak semakin parah. Nah, inilah yang dibicarakan oleh Lemhanas. Sudah jadi? Nah, kalau sudah, sebenarnya Bunda sudah siapkan video gratis, ya. Bagaimana Lemhanas itu berdiri, terus apa saja tugas-tugasnya, ya, sehingga kita bisa langsung jatuh cinta dengan Lemhanas. Mengapa jatuh cinta? Karena Lemhanas ini kadang-kadang orang tidak kenal. Bunda bilang tugasnya di mana? Di Lemhanas. Sebelumnya Bunda tugas di kontrak. Orang yang tahu, kontrak hebat Bun. Begitu bilang Lemhanas, yang mana Bun? Orang nggak tahu, ya. Tapi sekarang perlahan-lahan Lemhanas itu semakin unjuk gigi, dan itu diperlihatkan melalui hasil-hasil pendidikan, ya, baik pendidikan kepemimpinan untuk para pemimpin, pendidikan nilai-nilai kebangsaan maupun hasil-hasil forum diskusi. Silakan kita tunggu ya. Masih proses. Lagi proses. Ya mumpung ini. Ya. Terus Bunda lanjutkan. Tadi Bunda katakan tak sayang. Nah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Ini sambil menunggu Bunda perkenalkan diri lah. Ya. Kalau tadi sama Bang Lawadi dikasih doktor. Tapi sebenarnya biasa-biasa saja ya. Ya. Kebetulan Bunda itu memang suka sekolah. Ya. Nah, sekolah ini juga sebenarnya ada penyebabnya. Ketika tahun 2000, ya, suami dipanggil ayah itu menantang Bunda untuk sekolah. Suatu malam dia bilang, Bunda bagusnya sekolah lagi. Nah, Bunda langsung cari sekolah. Kebetulan di UI, di filsafat angkatan 2000. Nah, ambil S2 di situ. Terus kemudian 2004 selesai, Bunda bikin lagi, mau lanjut lagi di UI lagi, di FISIP angkatan 2004. 2007 selesai, mikir lagi, karena UI jauh di Depok, kantor Bunda di Berlan, maka Bunda ngambil UNJ. Bukan panas ya, yang panas, yang Bitli. Kalau ini untuk intermezzo. Kita semi resmi ya. Karena ini nggak pakai tag, jadi mengalir. Dari kita untuk itu. Yang Bitli tentang Lemhanas. Ini semua materi, ini bisa nanti diminta ke Bang Pendeta lagi. Ya, yang ini ada di medsos. Tapi materi-materi ketika kami FGD tentang perempuan dan hutan juga bisa, tapi japri ke Bunda. Ya, japri ke Bunda nanti akan Bunda beri. Tapi nak Bang sudah. Videonya mana? Yang ini coba buka dulu perkenalan Bunda dulu lah. Lepas itu nanti tentang yang mana? Pendidikan militer Bunda jalani dari Milcuk. Jadi tahun 91. Kemudian ada Capcap Ajen, ada Cipa Binta, ada Selapat, Hukum, dan terakhir Bunda ikut Ceskuat. Ceskuat itu pendidikan tertinggi untuk Angkatan Darat. Kebetulan nih ada peluang, jadi Bunda ikut. Suami sudah almarhum 10 tahun yang lalu udah di surga. Dan anak 2, Joseph di Bata Kadiaman, dari hukum sekarang lagi ngambil S2 hukum. Kemudian Gratia Gagat di Kadiaman. Dia dulu dari kriminologi UI dan sekarang lagi proses ambil LPDP. Udah tahap wawancara, mudah-mudahan lulus. Mohon doanya. Terus alamat Bunda itu Taman Ayu Lima nomor 1. Silakan yang mau nomor HP, itu ada nomor HP dan email Bunda. Nah, email ini kenapa ditulis? Kebetulan Bunda itu biasa membimbing skripsi, tesis, disertasi. Jadi nanti kalau ada anak muda daya atau orang tua daya yang mau melanjutkan pendidikan, ya mau bimbingan sama Bunda, silakan, ya gratis. Amin.
gratis karena itu kan hanya soal ngomong. Ya, hanya soal coret-coret. Ya, dan itu rezeki dari atas. Ya, saat ini Bunda lagi bimbing ada yang S3, ada yang S2. Nah, berarti kalau dari kita ada, ya silakan. Ya, jika Anda bukan bidang hukum di tempat Bunda ngajar sekolah tinggi ilmu hukum, sekolah tinggi hukum militer, itu dibuka peluang yang non eksak untuk mengambil S2 hukum dengan S2 kesehatan, hukum kesehatan. Nah, rata-rata yang kesehatan dokter. Jadi nanti dapat MH. Ya, kayak Abang Cinta tuh pengacara, Bang Delani, ya. Nah, itu di kampus Bunda biayanya per semester 5 juta. Jadi murah. Ya, semester 5 juta, uang masuk 1.100.000. Ya, sistemnya bisa online. Jadi kalau Anda tinggalnya di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin atau apa, Anda bisa daftar. Ngajar tuh kalau mau. Karena nggak terasa. Ya, waktu yang penting ketika kita mengerjakan tugas akhir berupa tesis, kita sungguh mengerjakan. Jangan sampai cari joki. Ya, jadi kalau dengan Bunda, bimbingan tidak akan Bunda perkenankan orangnya kopas sana kopas sini. Walaupun kopas dulu, nanti Bunda yang jadikannya tidak kopas. Ya, kenapa? Karena ilmu itu kita yang punya. Jangan sampai ilmu yang kita punya, tapi punya otak orang. Ilmu kita harus kita yang punya. Karena bisa sekarang kita pinjam otak orang. Gelarnya banyak, tapi yang mengerjakan orang lain. Dan itu tentu biaya. Ya, karena sekarang ada patokannya, skripsi berapa, tesis berapa, disertasi berapa. Tapi Bunda nggak tahu gimana. Karena untuk apa tahu? Karena kita negatif thinking berarti. Jadi kita positif thinking saja. Ada, tapi untuk apa kita tahu? Ya, yang penting kita tidak ngikutin. Ya. Terus apa lagi? Nah, itu sudah cukup sampai di sini. Ya. Jadi dengan dua. Nah, sekarang lanjut. Nah, yang mana? Ini memperhatikan daya. Nah, perhatian yang anak terhadap daya ini dalam bentuk memberi kesempatan kepada perempuan daya untuk diangkat dalam FGD. Ya, juga tentang kawin karena di Kalimantan juga banyak kawin. Jadi ada FGD khusus tentang kawin, bahkan series. Jadi tidak hanya sekali FGD-nya. Ya, kenapa? Karena tentang kawin ini cukup menarik. Ya. Kemudian apa upaya yang dilakukan Lemhanas untuk kita semua? Pertama-tama ada pemberdayaan, melalui apa? Melalui membuka pikiran. Karena kalau kita ikut pendidikan, misalnya pemantapan nilai-nilai, kemudian pemimpin, kemudian forum diskusi, itu semua kan membuka cakrawala kita. Oh ternyata begini ya, oh ternyata harusnya begini, ternyata sebaiknya begini, yang terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kita memperbaiki diri dari mana? Dari dalam. Karena kita tidak akan memperbaiki orang lain kalau kita sendiri belum diperbaiki. Jadi silakan kita masing-masing memperbaiki diri, kemampuan dan kemandirian masyarakat, tapi dari orang per orang dulu. Setiap kita meningkatkan kapasitas, kualitas kita masing-masing. Dan hal apa? Segala hal. Paling tidak relasi. Ya, relasi. Bunda misalnya walaupun jarang bertemu dengan ketua DAD, tapi dalam doa Bunda, semoga DAD Jakarta ini tetap eksis, mungkin terasa bagi kita daya yang ada di Jakarta. Nah, tidak ada komunikasi, tetapi komunikasi kita bisa langsung ke atas. Di bidang apa kita bisa memperbaiki diri? Dari semua segi, ya, ideologi, politik, sosial, budaya, ankam, agama, pendidikan, kesehatan, geografi, demografi, dan kondisi sosial dan sebagainya, apapun itu. Tapi Bunda pribadi, ya, kalau bisa, yang pertama-tama yang kita tingkatkan adalah pendidikan.
Mengapa pendidikan? Karena kita bisa seperti Bunda masuk Lemhanas. Kenapa? Karena dasar pendidikannya. Bunda masuk tentara. Kenapa? Karena dasar pendidikannya. Dan semua kita mayoritas, kecuali kita memang bakat pengusaha, beda. Jalan pintu masuk itu adalah pendidikan. Maka kalau kita semua di sini ada yang jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, silakan buka sekolah seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya dari PAUD sampai ke perguruan tinggi bisa gratis. Ambil itu dari DAD. Gak usah korupsi tapi begitu lihat duit lalu ujung-ujungnya wah mana nih sekian persen masuk, nah itu udah beda. Tapi kalau kita begitu dapat mandat ya, mulai jadi camat, bupati, gubernur, kita betul-betul konsen untuk pemberdayaan masyarakat, maka kita membawa misi untuk memberdayakan orang kita sendiri. Supaya apa? Nanti ketika Indonesia emas ya, sekitar 20 tahun lagi, nggak terasa 20 tahun ya, kita semua siap dan anak cucu kita juga siap. Dan hanya kita sini siap karena semua di sini punya pendidikan, kenapa? Tapi apakah anak cucu kita juga akan siap? Belum tentu. Maka dari sekarang kita supaya siap. Supaya apa? Itu tidak hanya Indonesia yang emas, tapi juga daya dalam tanda kutip emas. Ya, dari sekarang kita siapkan. Jadi kalau ada anak-anak minta dana, aku mau kursus apa, mau pendidikan apa, silakan diusahakan. Kecuali mau HP baru, mau laptop baru, nah itu beda. Bunda sejak tahun 2000 sampai hari ini laptop Bunda masih. Yang diganti apa? Dalamnya karena pernah kebakar, ya pernah kena virus. Jadi casingnya tetap, dalamnya saja yang berubah. Karena harus menyesuaikan. Bunda juga harap begitu. Ya, kepribadian kita tetap kuat, kokoh dan lain sebagainya. Supaya apapun tantangan yang kita hadapi, kita mampu. Bukan menjadi penonton. Karena terlalu terbuka kemungkinan kita tuh nanti tuh jadi penonton. Maka sekarang silakan ya, kalau ada saudara-saudara di kampung tamat SMA, coba begitu mau tamat latih lari, ya jalan, berenang, apapun yang jadi bahan untuk ujian jadi tentara, jadi polisi, ya bisa ke Bang Aba itu, ya udah menguasai benar tuh. Ya, kenapa? Kita perlu sampai di sana, kita perlu masuk juga di sana. Jangan bilang aku gak kuat, gak ada duitnya. Tidak ada duit. Itu kalau Anda pakai duit, itu Anda menyumbang untuk orang yang memasukkan, padahal belum tentu masuk. Dan kalau ketahuan, dua-duanya diproses, kita tidak lulus, yang tadi membantu karena ketahuan, itu bisa jadi bahkan mungkin dipecat. Ya, jadi jangan berpikir, aduh, aku udah ada duitnya, gimana nih nanti supaya bisa masuk? Tidak pakai duit. Tapi syaratnya kita siap. Siap apa? Siap fisik, psikis, ilmu pengetahuan. Bukan hanya bawa badan. Hanya bawa badan, orang lain juga bawa badan. Bahkan mungkin lebih dari kita. Tetapi kita harus jauh lebih dari orang lain. Supaya apa? Orang sayang untuk menghapus nama kita. Nah sekarang nggak hanya TNI Polri yang seperti itu, ada banyak sekolah-sekolah kedinasan yang tanpa biaya. Begitu kita masuk, lulus, udah anak tinggal diserahkan saja pendidikan negara yang bayar. Jadi sekarang nggak ada alasan, oh nggak ada duitnya, nggak mungkin anakku nanti punya. Enggak, peluang itu banyak, tapi harus disiapkan. Dan anak memang perlu memiliki semangat juang yang tangguh. Resilient, ketahanan. Nah itu Lemhanas itu. Ya, punya daya juang yang tangguh. Bukan begitu nyampe rumah buka HP, medsos, TikTok. Nah, kalau itu boleh sekali-sekali, tapi harus ada waktu yang dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ya, Bunda pribadi terus terang
untuk jadi sampai seperti itu perjuangan. Untuk sampai seperti ini perjuangan. Itu berarti Anda melihat saya. Ya. Ini berarti ya Bunda melihat diri sendiri. Kenapa perjuangan? Pertama, Bunda itu pelupa. Maka ayah tahun 2000 suruh Bunda sekolah. Karena pelupanya kuat sekali. Yang kedua, Bunda tuh tuli. Anda tahu kan? Bunda tuli. Jadi Bunda sudah operasi rumah sikut. Jadi kalau Anda lihat Bunda seperti ini nih. Nih. Ini telinga Bunda, kalau dilepas begini tidak ada suara sama sekali. Ini alat bantu Bunda yang nempel. Dua-duanya sudah operasi rumah sikut. Jadi kalau masuk sekolah dan lain sebagainya di kelas, Bunda tuh lebih banyak bahasa Dayak di tulisan apa? Ahedanya. Tahu nggak apa artinya? Apa katanya? Jadi di buku catatan Bunda tuh dari sejak Bunda mulai sekolah tuh lebih banyak kata-kata ahedanya. Karena tidak tahu orang ngomong apa, lihat bibir pun kadang sulit. Orangnya jauh, kita di sini. Maka Bunda waktu sekolah itu selalu di depan sekali. Tapi dulu orang tahu bahwa Bunda itu tuli. Kurang dengar, istilahnya kurang dengar, biar keren. Nah, tapi kira 15 tahun yang lalu tidak hanya tuli, ternyata betul-betul tidak dengar. Sehingga jalan satu-satunya hanya operasi rumah sikut. Dulu alatnya dipasang sini. Sekitar 15 tahun pakai alat dipasang sini. Lalu alat itu pun tidak mempan. Akhirnya dioperasi. Nah sekarang seperti ini, tapi tidak ada yang tahu kan, paling beberapa yang tahu. Maka kalau Anda telepon Bunda, kebanyakan ditanyanya A, jawabnya B. Jadi mohon dimaklumi. Ya, ini apa orangnya? Tapi Bunda pede-pede aja, do. Padahal jawabnya enggak. Nah, tapi tetap pede. Tetap percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri itu salah satu cara kita untuk mampu bertahan. Siapa lagi yang percaya sama diri kita? Kalau bukan kita, jangan pula kita mau maju dan minder. Kayak gini Bunda nggak ada persiapan, tapi Bunda pikir, wah ini kan saudara-saudara Bunda. Kenapa harus takut? Ya, dia Bang Taminan cakep, dia Bang Lawadi cakep, dia Bang Jelani cakep. Udah langsung dulu. Kenapa Bunda bilang cakep? Karena Bunda melihat kita semua ini dengan kasih, dengan hati. Jadi kalau kita lihat orang dengan kasih, tidak ada yang jelek. Betul. Jadi positif thinking lihat orang. Walaupun kuncinya kadang-kadang dia kali. Tapi tidak apa-apa, jangan pernah berhenti untuk positif thinking walaupun di mana-mana dia kali orang. Ya. Terus lanjut. Nah kita sekarang lihat Lemhanas ya. Oke, sudah ada suara ya? Silakan. Karena penting sekali apa yang kita tahu di psikotes itu. Kalau awam mungkin bingung, bikin grafik, bikin gambarnya apa sih gitu, penjumlahannya seperti apa sih gitu. Nah di situ terpapar semua hasilnya terlihat di situ. Tapi kalau kita awam ujuk-ujuk Pak Yapi masuk tentara atau polisi, kita bingung, jatuhnya biasanya di situ. Nah itu timbulnya main duit. Ya. Di TNI Polri nggak ada duitnya. Tadi seperti Bu Diana bilang, nggak pakai duit, pakai rekomendasi nggak ada. Iya benar itu. Betul. Nanti timbul disingkirkan, ini berarti anak ini ternyata dia mungkin dia bayar ke orang lain sehingga saya harus panitia harus merekomendasi dia lulus. Itu sudah tidak mungkin. Kecuali yang kasar atau mengikutinya, ini titipan itu spesial banget. Oh iya. Tuh. Kalau yang masih ini udah saling berpikir negatif, panitia jangan-jangan yang bawah itu dia kasih duit tuh. Apalagi ada banyak ratusan juta gitu kan. Nah itu udah saling ini, akhirnya kita gugur di situ. Mending kita siapkan fisik, mental, akademik, psikotes itu menunjang. Karena kalau kita penerimaan 500
itu minimal 20% 100 orang itu yang terbaik itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, mulai dari pertama dari kesehatan, dari jas itu nggak bisa diganggu gugat. Itu akan dipertahankan. Yang bisa itu dites tuh ikut lagi semuanya. Tapi diseleksi yang 100 ke atas. Nah itu mulai rontok siapa nih dalam ini? Mungkin kesehatannya, ininya tadinya 500 kesehatannya bagus, tapi nanti akan jasnya akan dia ini lagi akhirnya tuh di mana, di jas atau itu di mana dia yang banyak terakhir di pesi. Nah di situ yang main duit akan mengeluh di situ karena pesi itu dia nggak pelajarin. Nah di situ dia yang banyak yang jatuh. Mungkin sebegitu. Nanti kalau ada yang mau ikut latihan atau mau pesi nanti bisa kontak saya. Nanti saya antarin. Bukan saya yang melatih, tapi saya tahu yang mau polisi itu khususnya ada pembinaan di Brimob, rekan kita juga. Jadi saya suka ngikutin mereka juga. Jadi secara kontinu mereka lari, tak 12 menit kamu kurang, besok tingkatkan. Restoknya berapa? Kamu harus minimal 16 kali restok dalam ini, push up-nya 50 kali. Mungkin latihannya harus 70 kali. Jadi nanti pada saat ini kan dia langsung itu. Nggak gampang memang menjadi tentara itu. Saya dulu juga setengah mati karena saya bertekad bahwa kalau saya tahun 80-an nggak masuk tentara saya mau jadi apa? Mungkin jadi kenek, tukang ngangkat itu sekarang jadi kondektur. Maka saya bertekad waktu itu mulai saya sekolah, saya udah mulai lari, push up udah lebih-lebih, sehingga pada saat saya 81 saya diterima di Kodam sana, kita seleksi, ada penerimaan Kopassus 20 orang, saya masuk dalam situ. Itu juga nggak gampang. Setelah itu olah-olah lagi, ada 2 orang yang meninggal dari Kalimantan karena survival dari kita di Cilacap itu pertama dia kan kita waktu long march tuh kan banyak buah-buahan tuh, jeruk udah dimasukin di baju. Pelatih udah tahu begitu kita ini sudah merayap kan hancur semua. Sebuah buah-buah yang di sini itu hancur semua, udah basah. Dia udah tahu kalau itu pelajar itu pasti ngantongin buah. Jadi begitu suruh merayap udah basah semua, udah jungkir. Nah rekan-rekan itu banyak yang ada pakai, tapi dia makan singkong. Singkong kan biasa mentah-mentah itu kan. Nah dia makan singkong orang Senakin tuh. Dia makan singkong racun itu, pahit dimakan, akhirnya dia muntah. Kita bawa ke Yusirah, meninggal. Ada orang dating saya tuh di situ. Ya mungkin itu Pak sekedar tambahan aja. Terima kasih. Ya terima kasih. Kalau yang belum tahu Pak Abah ini zaman Pak Soeharto pas Pampres, jadi orang ring 1 Pak, zaman Pak Soeharto. Ya. Jadi kalau diskusi Pak Abah ini sebenarnya banyak yang menarik. Beliau pengalaman sampai ke luar negeri mendahului Pak Prabowo, Pak Soeharto. Ya. Di 9 negara. Karena apa? Darahnya itu sama dengan Pak Prabowo, ada Pak Soeharto, golongan darahnya. Jadi dia bank darah. Ya itu salah satu kriteria juga. Ya baik, terima kasih. Tadi sudah sampai siapa penanyanya? Pak Albinus sudah? Udah satu. Ya sudah ambil ya. Tadi Pak Abah juga sampaikan bagaimana kriteria untuk menjadi calon TNI ya. Saya ini tidak TNI, tapi saya pernah daftar TNI. Jadi saya juga berbagi pengalaman. Kalau fisik saya bagus waktu itu, kesehatan bagus. Dari kami daftar tahun 92 atau 93 di Pontianak Angkatan Laut, hampir 200 orang, sisa 12 orang. Tes terakhir itu tes tadi itu apa? Psikologi itu ya? Psikotes ya? Psikotes. Saya gugur di situ karena nggak mudah kata orang Jawa. Rupanya teman saya belajar, saya nggak belajar, mana saya tahu. Memang itu harus ada pendidikannya. Jadi teman saya sekarang sudah kapten dapat mayor kali. Satu angkatan tapi waktu kesehatan dia lebih baik saya daripada dia. Tapi namanya rezeki
Itu strategi-strategi ini dulu tidak ada, makanya kita lewat DAD, MAD kita sosialisasikan, itu bisa dipelajarin. Nah, kalau tadi kesehatan itu saya nomor 1, makanya nggak tergoyahkan, benar kata Pak Abah itu. Ya, dari 200 sisa 12. Saya yang 12 nya nggak gugur, jadi jangan terima 10. Ya, baik, saya lanjutkan dengan Pak Ketum, silakan. Terima kasih. Bunda ya, panggilnya Bunda. Bunda ini kalau ngomong seperti jenderal sebenarnya. Kita doakan ya. Jadi wanita Dayak pertama nanti dalam sejarah. Terus nanti Pak Rudito, Pak Rudi, Pak Lawadi, apa yang disampaikan Bunda ini saya pikir harus disebarkan melalui media kita, Detik Borneo dan lain-lain. Luar biasa Bun, saya terkagum-kagum apa yang disampaikan Bunda, seperti teman-teman yang lain itu kayaknya Bunda harus bikin buku. Ya. Pak Abai juga. Karena menurut saya Bunda pasti setuju, buku itu akan memberikan catatan kepada generasi kita bagaimana perjuangan Bunda, perjuangan Pak Abai, dan kita kan Dayak, jadi bagaimana kita Dayak ini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ini pertama kali ketemu Bunda nih orangnya low profile, senyum, baik. Mungkin kalau sendiri saya pacarin dia. Nah, Banyak begitu. iya, orangnya baik, rendah hati. Ternyata kalau karena militer, keluar militernya hari ini saya lihat. Gitu ya, tegas, bukan main. Jadi ya kita harus banyak belajar dari. Saya pikir betul sekali. Kita sering menyalahkan seolah-olah kita nih karena nggak ada referensi, nggak ada yang mendukung, kita nggak bisa naik. Padahal saya setuju, poinnya itu adalah di diri kita. Iya. Tadi Pak Lawadi bilang kenapa nggak lulus? Pak Lawadi nggak mempersiapkan psikotes, Iya. betul nggak? Nah, terus menyalahkan orang lain karena orang lain belajar. Kita yang salah. Dan kira-kira begitu ya, belum saya tangkap. Saya juga dulu ikut tes. Rindang mudah. Ada surat panggilan saya Pak Abai. Nah, dalam rangka itu saya persiapan, saya komandan Tri Lomba Juang 45 kilo. Nah, jadi waktu SMA saya sudah mempersiapkan diri. Saya cita-citanya jadi penerbang angkatan udara. Iya. Sudah dipanggil, ada surat panggilan. Ternyata kaki saya itu varises ternyata di sini. Nah sebenarnya itu bisa diobatin katanya. Jadi saya ini duluan. Iya, cium duluan, padahal maju terus harusnya. Udah siap semuanya. Tapi memang ya, Tuhan gak menghendaki. Direktur bank. Seperti Pak Lawadi, Tuhan gak menghendaki dia jadi militer. Ya. Tapi kesimpulan saya bahwa Bunda, Pak Abai, kita semua ini, diri kita semua ini adalah pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ya Ibu Pendeta ya. Apapun kita sudah ditentukan yang terbaik. Yes, dari dalam kandungan orang tua kita. Nah, cuman bagaimana kita mengejewakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya satu aja Bu. Bunda kan di Lemhanas bergaul dengan orang-orang pintar-pintar semua itu, baik sipil dan non sipil kan. Think tank lah. Kalau Lemhanas ini think tank. Saya ingat kalau dengar lu alumni Lemhanas itu zaman Pak Harto itu udah karirnya tuh. Betul ya gitu ya Bunda. Apakah betul orang Dayak itu seperti kita ini memang dianggap suku yang keterbelakang? Gimana Bunda melihat pandangan ini atau pergaulan dengan teman-teman? Apakah kita ini dibanding suku-suku lain tuh kalah dalam konteks apa? Seperti kan kita coba lihat menteri kita nggak ada, baru menteri muda. Terus kita jenderal kemarin beberapa jenderal senior kita sampai bintang 1 ya, ada yang bintang 2 seperti itu. Terus kesinambungannya sekarang gimana? Itu aja Bang, apa tanggapannya? Terima kasih. Langsung Bunda. Langsung dijawab. Nah, kalau tentang tanggapan orang-orang terhadap orang Dayak, terus terang saja orang Dayak itu tidak ada tipikal ya, yang pasti, yang langsung
orang lain melihat, oh ini Dayak. Kenapa? Kita tuh ada yang kayak orang Tionghoa, ada yang kayak orang Batak, ada yang kayak orang Manado, ada yang kayak orang Jawa, ada kayak orang Madura. Ya, jadi seperti apapun ada. Sehingga kalau kita tidak memperkenalkan diri bahwa saya Dayak, orang tidak akan tahu. Ya. Malah Udah saja, ya kasih tahu juga nggak percaya gitu. nah nggak percaya. Nah, udah saja kalau dilem anak kemarin saja waktu tarian Dayak itu udah bilang, udah Dayak, oh udah Dayak toh. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada tipikal tertentu, prototip tertentu yang menunjukkan ini dong Dayak itu seperti ini ciri-cirinya. Tapi kalau orang Jawa misalnya, itu orang langsung tahu oh ini Jawa. Mungkin dari cara logatnya, ya, mungkin dari cara tuturnya, ya. Orang Jawa kan cenderung, nah, gitu. Padahal kan dia, salaman pun belum tentu atau apa. Nah, sehingga memang tidak ada tipikal tertentu yang mengindikasikan bahwa oh ini Dayak. Nah, ini juga menjadi kesulitan kita untuk memperlihatkan kepada orang di luar Dayak bahwa saya itu Dayak. Kecuali kita yang memperkenalkan diri bahwa saya Dayak. Nah, Bunda sendiri kalau di kampung yang bukan Dayak, orang juga nggak percaya kalau Bunda Dayak. Kok hitam? Karena pernah tuh Dayak juga. Kok hitam? Nah, karena orang mikirnya Dayak itu putih di kampung Dayak loh. Ini juga menjadi salah satu indikator kalau tidak ada prototip tertentu itu bahwa ini Dayak. Tetapi bukan berarti kita lalu menghilangkan Dayak kita. Ya, kita nggak dikenal, tapi kita bukan berarti oh Dayak ini tidak dikenal, biarlah aku nggak dikenal terus. Jadi kita mikir. Nah, tidak. Tentu kita harus tetap eksis, harus tetap memperlihatkan diri tanpa menyebut saya Dayak. Tapi kalau orang bertanya, ya tetap kita dengan bangga mengatakan bahwa saya Dayak. Nah, tanggapan orang lain ya tentu saja tidak terlalu mudah karena orang tidak tahu kita Dayak kalau kita tidak mengatakan kita Dayak. Ya. Tapi makin ke depan, ya, di mana medsos semakin gencar, ya, orang semakin bisa tahu, oh si bapak ini, si ibu ini Dayak. Loh, ternyata di kementerian hanya sebatas di Wamen, ya, Wamen lingkungan hidup. Tapi kita tetap perlu bersyukur bahwa masih ada orang Dayak yang dipercaya sebagai Wamen. Mungkin ke depan nanti, ya, kita berdoa supaya zamannya Pak Prabowo ada yang menjadi menteri. Dari Wamen lalu menjadi menteri lingkungan hidup. Amin. Ya, Pak Aludohong. Ya. Kenapa bisa? Ya karena kan tinggal naik ke tingkat. Kalau menurut Bunda, beliau punya kapasitas untuk bisa sampai ke sana. Walaupun keputusan tentu bukan kita yang menentukan, tapi kita bisa melihat ada ke arah sana. Ya semoga lah untuk kabinet berikut ada orang Dayak yang mewakili Dayak ini. Ya, kenapa ini perlu? Karena untuk mengangkat semangat, ya, ke persaudaraan, senasib, sepenanggungan kita di mana IKN, ya, yang berada di Kalimantan, di mana negerinya penduduk aslinya adalah orang Dayak. Nah, tentu kalau seandainya ada menteri yang orang Dayak dan mungkin pejabat IKN di eselon yang tinggi itu orang Dayak, itu tentu bisa akan mengangkat semangat dari kalangan Dayak lain untuk terus maju. Ini kok bisa? Nah, nanti kita juga akan bisa. Kita nggak tahu kapan bisa, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Yang pasti kita pasti punya semangat, kita pasti bisa. Amen. Cuma tidak tahu kapan waktunya itu, karena itu juga politik ya. Karena jabatan untuk menteri itu kan jabatan politik. Sehingga itu juga banyak faktor yang bermain di dalamnya. Ya tentu tetap kapasitas seseorang itu diperlukan, tapi tetap itu ada kaitannya juga dengan politik. Tapi tetap kita perlu bersyukur sukacita ya bahwa ada yang menjadi wamen dari kalangan kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada 2 nih.
Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Mau duduk aja. Boleh ya, boleh ya. Saya incar dari tadi. Ya, makasih Bunda. Semuanya. Pak Ketua nggak bilang-bilang, saya memilih. Bisa untuk sorban Iya, buat istri ya. bisa untuk ini. Ya, silakan. Buat oleh-oleh Bunda, oleh-oleh. Ya udah diambil. Oleh-oleh rapat Bunda. Ini adanya laku, adanya laku. Oke, makasih Bunda. Kalau kita melihat kan memang Yohanes ini kan bukan kurang keekos sekali dibandingkan polisi ataupun kementerian lainnya. Simple, akankah kedepannya lembaga ini juga banyak dinaungi kaum milenial? Karena berbicara pertahanan langsung dari satu juga kan nggak hanya berbicara kesenioran, tapi suatu ilmu yang perkembangan zaman ke zaman dan generasi ke generasi. Apakah nanti ke depan ini kalau kita melihat sekarang kan rata-rata tanda kutip ya pada kita kok kayaknya yang sudah tua-tua gitu ya penambahan. Apakah ke depannya dinominasi banyak kaum milenial juga? Terima kasih. Apakah bisa ya? Untuk berkarya ya di pemerintahan, di TNI Polri itu seperti menanam pohon. Nah, harus ada buah yang tunas yang bertumbuh. Ya, nggak bisa tiba-tiba tinggi. Nah, buah yang bertunas tumbuh ini harus diperkaya terus, harus disiram terus, ya, harus diperhatikan di segala cuaca supaya bisa hidup. Ya, nah kalau seandainya pas cuacanya musim hujan, ditanamnya di tempat yang di bawah, tentu dia tidak akan hidup. Nah, demikian juga dengan kita semua, ya, supaya kita tetap bertahan. Tadi ya, jenderal-jenderal bisa sampai ke sana, ya, harus ada perkaderan. Jadi setiap tahun, karena kita tahu untuk bisa sampai ke jenderal itu lebih dari Akmil, AAU, AAL, Akpol, maka usahakan anak-anak kita ada yang nemu di sana. Jangan takut duluan. Oh, aku nanti di sana aja, aku nanti di sana aja. Lebih baik coba dulu yang itu. Nanti kalau lulus di situ, baru bicara baru ke kantor. Tapi yang dikejar dulu akademinya. Kenapa? Karena pemimpin itu di sana. Ya, pemimpin itu di sana. Sehingga kalau tadi ditanya, karena memang regenerasinya mungkin dari zamannya Pak Dinar, ya, kemudian Pak Tommy Sajiman, ya, ke bawah itu kurang. Iya, terputus. Baru ada lagi. Tapi yakinlah kolonel-kolonel yang sekarang itu nanti pada saatnya sampai ke jenderal. Yakinlah ada beberapa, ada sekitar 6-7 orang, separuh itu sampai. Ya, nah kita patut bersyukur juga kita. Ada waktunya. Tapi dalam pemikiran Buddha sampai ke sana. Ya, terutama untuk angkatan darat nanti mungkin akan dibuka kodam baru. Nah, sehingga kan ada peluang nanti. Ada yang asli. Bisa jadi salah satu dari kita yang masuk ke sana. Atau IKN karena baru, oh ini putra daerah lah yang memimpin di sana, masuklah. Entah dari angkatan laut, entah dari angkatan udara, atau angkatan darat, atau polisi. Jadi ada selalu peluang. Lebih baik kita melihatnya positive thinking, selalu terbuka peluang itu. Cuman kapan peluang itu hadir, nah itu soal waktu yang menjawab. Tapi yang pasti siapapun dia, ya mempersiapkan diri. Karena tadi seperti pohon, disirami terus, diperkaya terus, diperhatikan terus, supaya apa? Tahan terhadap tantangan. Apapun tantangannya dia tidak goyah, tapi terus maju. Nah ini juga berlaku di tentara untuk bisa dapat pangkat-pangkat tertentu. Nah tadi kebetulan ada bertanya, kok Bunda bisa cepat? Sebenarnya Bunda nggak cepat, nggak juga lama. Karena ada teman Bunda yang sudah bintang 2, satu letting. Tapi ada juga teman Bunda yang masih letkol. Nah, jadi berarti Bunda berada di tengah-tengah. Ya syukurlah di tengah-tengah. Ya, mengingat keterbatasan Bunda yang banyak. Ya, nah ini tentu patut disyukuri. Karena dengan kita bersyukur, kita merasa kita berhasil. Baik, terima kasih.
Kita beri kesempatan terakhir Pak Perendahan, silakan Pak. Dari Kaltim. Ketuanya dia Kaltim. Boleh. Tapi ini mic-nya nggak nyampe nih, takutnya nggak Kencang. Coba aja. Di sini, ada Bapak. Coba aja dulu. Biar masuk TV. Iya. Silakan Bunda, sambil ini dulu nikmatin. Nikmatin. Ya, sudah banyak pertanyaan dari saya sendiri udah bingung bertanya apa ya. Bang, maju lah, Bang. Katakan mama kata saya, mungkin ibu belum. Saya perlahan, saya dari Kaltim, kami Dayak Kenyang, sama dengan si Pak Jem. Cuma saya nggak bisa menari, ya saya bisa jaipongan. Oke, saya sebenarnya bingung bertanya. Gini, saya tertarik dengan latar belakang pendidikan ibu yang sangat S1-nya sangat banyak, S2, S1 ke S2 mungkin. Ibu S1 filsafat seharusnya bisa ke S2 hukum atau apa, tapi masih ambil S1 hukum lagi, seperti itu kan misalnya, ya maksud saya seperti itu. Jadi apa latar belakang kenapa harus memulai lagi dari S1 kan? Dari S1 bisa akselerasi ke S2 seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang agak mungkin tertarik bagi saya ini karena tadi Ibu bilang ada pembahasan dalam Anas untuk rekomendasi ke Presiden terkait isu-isu yang terjadi. Apa isu yang sangat pro kontra dalam pembahasan sebelum direkomendasikan ke Presiden? Mungkin tidak perlu dalam, tapi ini isunya gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan Kita bisa masuk kasih isu. Stop. Kalau pendidikan ini memang lebih bagus itu paralel. Paralel artinya S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya juga hukum. Jadi makin didalami. Kenapa didalami? Karena ada perbedaan antara S1, S2 dan S3. Paling tidak dari segi variabel penelitian. Kalau S1 variabelnya 2, S2 variabelnya 3. Begitu S3 variabelnya minimal 3, 4 minimal. Misalnya, ini kalau kita secara kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, jadi jangkauannya misalnya satu kecamatan, nanti lebih luas lagi, ya, satu kabupaten, nanti lebih luas lagi bisa satu provinsi. Ini hanya istilah saja bahwa setiap pendidikan yang kita jalani itu selalu makin dalam. Bunda kebetulan S1-nya hukum, S2-nya hukum. Yang lain S1-nya filsafat agama, yang kedua filsafat. Kenapa Bunda lalu lari ke fisik? Ya, karena kebetulan di tentara itu ada istilah binter, pembinaan teritorial. Di mana dalam pembinaan teritorial itu yang paling diperhatikan adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan sosial. Maka Bunda ngambilnya kesejahteraan sosial. Terus ketika S3, kenapa Bunda ngambil pendidikan? Kebetulan Bunda itu dosen. Nah, sehingga yang paling pas kalau Bunda akan dalami adalah bidang pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti bisa S1, S2 yang tadi itu sama. Bunda teruskan lagi ke S3. Terus S1, S2 yang hukum Bunda teruskan lagi. Itu ujung-ujungnya UD. Tahu nggak UD? Ujung-ujungnya duit. Nah, jadi kalau memang ada dana, Bunda tidak pernah akan berhenti. Tinggal nunggu dananya ada apa tidak. Dan Bunda akan terus. Kenapa? Karena memang itu salah satu pemicu semangat Bunda untuk terus eksis. Ya, walaupun nanti mungkin belum tentu selalu digunakan, ya artinya bisa diterapkan, tetapi tetap itu berguna, tetap ada pencapaian yang sudah kita dapat, dan itu memperkaya diri kita sendiri untuk terus bersyukur sukacita. Karena itu tidak mungkin kita bisa dapat kalau tidak berkat dari Tuhan yang Maha Kasih. Ya, nah kemudian yang kedua isu. Nah kalau isu ini semuanya bisa jadi isu. Ya, dan kalau di tempat kami isu itu sebatas di balik dinding. Kalau kita bicarakan mendalam, ya coba tanya Bang Abai, kalau kita rapat, itu begitu keluar dari ruangan rapat, tidak ada lagi yang dibicarakan di dalam. Dan ada
orang-orang kapasitas tertentu yang baru boleh menyuarakannya di luar dari pintu kita rapat itu. Ya, jadi bukannya kita nggak mau ya itu banyak, tapi tidak semua itu bisa kita yang mengutarakannya di forum yang sifatnya umum. Ya, kecuali forum itu hanya Bunda sama Bapak Abai aja bisa berdua saja. Tapi begitu ada forum lain yang di luar dari kami berdua itu tertutup. Ada SOP-nya. Ya, kenapa? Karena kami kesatuan komando. Kalau komando atas bilang A, yang bawah A, sampai ke bawah juga A. Nah, sementara kalau kita ngomong belum tentu sesuai dengan komando karena belum dikasih komando. Karena komando itu begitu kita begini, kita bergerak atas perintah. Ada nggak perintah Bunda untuk mengeluarkan pendapat? Jadi pendapat-pendapat yang Bunda utamakan ini di luar dari kapasitas itu, ya. Jadi nggak bisa diungkapkan karena begitu Bunda bilang nanti itu jadi final menurut orang lain di luar. Nah, karena kan belum tentu, ya. Jadi itu bisa kita bahas tapi hanya di balik pintu. Setelah keluar dari pintu itu tetap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Target kita sesuai, jadi jam 15.30 dan luar biasa. Tepuk tangan yang terbaik untuk Bunda Kolonel Dr. Gaudensia Diana. Kami atas nama pengurus DAD mengucapkan terima kasih. Kami izin undang Bunda di depan, ada cenderamata dari Pak Ketum. Ya, Pak Ketum akan memberikan cenderamata. Kami tidak bisa memberikan yang lebih lagi, tapi inilah yang kami anggap sebagai kenang-kenangan terbaik sebagai masyarakat Dayak. Sekali lagi atas nama Dewan Adat Dayak Jakarta dan peserta seminar yang dipakai Tuhan di Lemhanas dan dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih banyak masukan, motivasi buat kita dan akan kita viralkan apa-apa yang disampaikan oleh Bunda. Tuhan berkati. Satu, dua, tiga. Moderator boleh samping kalau mau, oke? Nah, moderatornya mau ya. Moderator masuk. Ya, di tengah. Di tengah. Nah, sama aja. Ini jangan kena ini, Rut. Kesini lagi kalau kesini. Ayo. Apa? Oke, dah. Nggak apa, ambil setengah kok. Oke ya. Habis ini saya ikut. Habis ini kita ikut semua ya. Kita ikut semua. Yang motong nggak usah ikut. 2, 3. Ya, ayo kita masuk semuanya. Yuk. Kasarga bersengat ke Jubata. Adil Katalino, Bacuramin Kasarga bersengat ke Jubata. Terima kasih. Oh itu. Lagi. Terima kasih kepada Kolonel. Siang menjelang sore, Adil Katarino Bacuramin Kasarga bersengat ke Jubata. Puji Tuhan. Sebelumnya mohon maaf karena saya ada acara tadi sehingga saya tidak bisa mengikuti sampai tuntas yang tadi Bunda. Baik, kita sudah memasuki acara kedua, pleno pertama, acara kedua. Kita akan membahas tentang tatib ini, mungkin kita ini adalah sekilas-sekilas saja ya. Sekilas-sekilas saja karena ini kalau dibaca semua nanti panjang. Ya, tentu aturan mainnya adalah nanti untuk peserta semua diberikan wewenang untuk bertanya, ya, untuk bertanya kepada setiap yang akan menyampaikan program. Khususnya hari ini kita sepakat ada jadwal yang sudah kita sepakati, ya. Tadi yang pertama sudah kita jalankan, ya, kita seminar, kita sudah mendengar tentang Lemhanas dan juga bagaimana perjuangan dari Ibu Kolonel kita, Bunda kita, Ibu Gaudensia, dan juga kita juga banyak bertanya tentang
masalah sekitar Lemhanas dan nanti akan disimpulkan di ujung acara. Baik, hari ini saya berikan kesempatan kepada Pak Ketum untuk memberikan kata sambutan dan juga sekaligus untuk nanti menyampaikan program atau yang lainnya. Saya serahkan. Baik, terima kasih Pak Timotius Sipur selaku Ketua Bidang Dewan Adat Dayak Jakarta. Adil Katalino baca ramen kasaruga bahasa ngaka di buta. Harus. Terima kasih. Ya, Ketua 1 ya. Iya. Di sini juga hadir Ibu kita, Bunda. Terima kasih sekali lagi Ibu Kolonel, Doktor Gaudensia Diana dan seterusnya, gelarnya luar biasa. Saya 2 gelar aja udah ngos-ngosan. Baik, terima kasih Pak Tutu Contoh. Terima kasih kepada seluruh pengurus yang hadir pada hari ini, bapak-bapak dan ibu ini luar biasa. Terima kasih Ibu Diana yang adalah Dewan Penasihat DAD yang sudah berkenan bertahan untuk bersama-sama pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Timotius Sipur selain gembala sidang di sini. Beliau ini juga sekarang sangat sibuk menjadi sekum ya di Sinode Gapembri ya, gereja pemberitaan Injil, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat beliau. Jadi Sinode gereja itu bukan main-main, seluruh Indonesia ya, ke seluruh dunia. Mudah-mudahan sampai ke luar negeri begitu ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua kita, Pak Ketua 1 terkait hal-hal yang akan kita bicarakan. Saya pikir kita nggak usah terlalu serius ya, Bapak Ibu tadi tata tertib saya bilang sama Pak Sipur yang standar saja kita akan lakukan. Yang kedua saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait dengan Dewan Adat Dayak kita ini dari 2021 sampai 2026. Saya akan kirim ke WA Group nanti Bapak Ibu karena kita udah era teknologi jadi nggak perlu di print ya Bun ya. Jadi sebentar saya kirim, nanti Bunda saya japri ininya materinya, sebentar saya kirim dulu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat beberapa catatan saya tulis di situ terkait dengan kegiatan kita ya. Kita itu dulu pertama kali pemilihan untuk periode 2021 sampai 2026 di tempatnya di sini juga. Itu tanggal 24 April ya. Dan kita kemudian dilantik pada saat Munas MADN. Nah, ini adalah rapat kerja yang kedua. Yang pertama pernah kita lakukan tanggal 17 Juli dan itu online. Online. Nah, ada beberapa catatan. Sebenarnya kegiatan kita itu waktu kita raker online itu bidang-bidang itu sudah menyampaikan rencana kerjanya yang akan dilakukan ya. Sejak Juli 2021 sampai sekarang. Nah, kemudian kita berpikir bahwa kita saat itu tidak bisa banyak melakukan pekerjaan karena ada COVID, di mana kita agak susah untuk bertemu, bertatap muka, dan kegiatan terbatas. Teman-teman, kami memastikan kegiatan kita itu lebih banyak spontanitas, sporadis gitu, dan melekat pada diri kita masing-masing. Dan saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak di sini semua, di satu sisi sebagai pengurus Dewan Adat Dayak Jakarta dan di satu sisi memperkenalkan Dewan Adat Jakarta, melekat semua seperti Pak Jeffrey, kemudian Pak Jelani, Pak Rudito, sesuai dengan bidang masing-masing, Ibu Nini, Pak Fren, Pak Herculanus, dan semua kita di sini, bahwa kita itu mewakili orang Dayak dan mewakili Dewan Adat Dayak. Itu yang saya suka.
Sehingga seperti Pak Timotius ini di Forum Pembaruan Jakarta Utara, saya di wilayah di provinsi dan seterusnya. Nah, kalau pembicaraan kita di rapat pleno 1 Juli itu, ya, salah satu rencana kita waktu itu adalah iuran anggota. Nah, Bapak Ibu, dan kita berpikir dengan iuran anggota ini akan mengikat kita sebagai suatu organisasi untuk bisa bergerak. Selain itu juga kita berpikir ada menginventarisir. Saya ingat waktu itu menginventarisir orang-orang yang ada di Jakarta ini, dan termasuk juga menginventarisir seluruh organisasi-organisasi Dayak yang ada di Jakarta dengan berbagai macam organisasinya. Nah, Bapak Ibu semua, kita itu dikenal dan cukup terkenal sebenarnya di Jakarta ini, di Kesbangpol itu. Cuman kita belum terdaftar secara resmi. Nah, padahal kalau kita terdaftar secara resmi akan beda begitu ya, Pak Timotius, akan perlakuannya termasuk sistem anggarannya. Nah, saya pikir itu salah satu yang akan kita lakukan ke depan ini sampai berakhir masa bakti kita 2026 bulan April nanti. Jadi saya pikir beberapa rencana kerja kita yang pernah kita pikirkan akan kita realisasikan. Misalnya mendaftarkan ke Kesbangpol, organisasi kita ini, walaupun sudah dikenal, kepala Kesbangpol itu kenal kita, tapi alangkah baiknya secara organisasi juga terdaftar, dan termasuk inventarisir warga kita, organisasi Dayak yang ada, termasuk iuran anggota. Dan hasil hari ini juga nanti kita akan sampaikan ke MADN begitu ya, Pak Timo ya, Pak Lawadi, Pak Sekub, termasuk pokok-pokok pikiran yang akan kita sampaikan. Nanti kalau kita bahas pokok-pokok pikiran kita pada hari ini mungkin tidak cukup waktu. Saya pikir nanti kita sidang rapat hari ini setuju menyerahkan kepada pengurus inti, ketua dan para sekretaris dan sekretaris untuk mempersiapkan draftnya, yang salah satu poinnya adalah apa yang kita bicarakan di seminar hari ini, pokok-pokok pikiran bagaimana membangun Dayak, termasuk juga mungkin saya pikir kita akan mendukung orang-orang Dayak yang akan masuk ke pilkada begitu ya, orang-orang hebat dengan tidak menyebut namanya, mungkin seperti itu catatan. Nah, teman-teman Bapak Ibu, izinkan saya membacakan beberapa hal terkait bidang-bidang yang saya coba rangkum, beberapa kegiatan dari pengurus kita. Misalnya di bidang sosial politik, kita terlibat dalam posko pemilu ya, pada Februari 2024 itu. Kemudian kita ikut demo di depan istana bersama MADN tanggal 15 Juni. Pak Sekum, Pak Ketua dan teman-teman semua yang ikut menari juga ada di sana. Dan hasilnya saya pikir apa kita sepakat apa enggak, demo ini juga membawa hasil gitu ya. Pak Namsi masuk. Iya, besoknya masuk Pak. Ya kan? Besoknya masuk ya. Pak Memang 9 masuk. Kaget gitu. Walaupun mungkin di balik itu banyak cerita. Iya. Nah, kemudian kita ikut webinar Kesbangpol tentang ideologi Pancasila bulan Desember 2021. Kemudian kita ikut silaturahmi dengan Kasat tanggal 21 Juli. Kemudian kita juga ikut silaturahmi karena dan juga Seku, juga rekan-rekan semua pengurus DKI Jakarta. Hari ini kita sudah mendengar beberapa hal yang sudah kita bahas dan untuk menjadi program ke depan sampai 2026. Tentu yang terdekat yang harus dilaksanakan adalah Ketua Panitia Natal akan mensosialisasi acara pada apakah Januari atau Desember awal, itu nanti mereka yang akan atur. Saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai tuan rumah mohon maaf apabila kekurangan.
Ya nanti gini aja, nanti itu ada tim yang dipimpin oleh Pak Ketum. Itu ya. Saya rasa sih mungkin program nanti sudah disiapkan oleh Pak Ketum, mungkin karena waktu juga tidak sempat untuk disampaikan karena bahas itu. Jadi nanti ada tim ad hoc-nya yang diketuai oleh ketua umum sendiri. Ya nanti teman-teman akan disampaikan lewat online aja ya, akan diundang seperti itu. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih untuk kesetiaan mulai dari jam berapa tadi, jam 10 kali ya, jam 10 atau jam 12 ya. Saya mohon maaf tidak bisa dari awal, tapi terima kasih untuk kehadirannya. Apabila kekurangan mohon dimaafkan. Saya rasa itu aja. Mungkin terakhir Pak Ketum. Oke, kita berdiri saja, kita berdiri.